Hello everyone, welcome back again. Happy weekend and welcome back di Bitcoin Update ya teman-teman sekalian. Jadi kita bakal update sedikit progres perkembangan daripada market starting dari NFP dan unemployment rate kemarin. Jadi teman-teman semua, kemarin kita udah dapetin data unemployment rate dan NFP yang bisa dibilang bagus banget ya, karena NFP-nya entah dimanipulasi atau tidak, tapi memang menurut saya wajar untuk dilakukan, mengingat bulan depan udah US election, jadi pasti bakal ada entah manipulasi atau benar enggaknya kita nggak tahu, tapi yang pasti bagaimana reaksi pasar atas data ini menurut saya itu jauh lebih penting ya. Nggak penting kita istilahnya menebak-nebak ini benar atau bohong gitu kan, itu kan adalah faktor apa ya kalau kita bilang ya, konspirasi ya, yang kita percayai kalau di mana mau US election ya very likely didandanin, ibaratnya kayak gitu. Tapi in the end data dibuat bagus, otomatis respon ke market cukup bagus atau relatif bagus. Kemarin di SAG juga kita mention soal hal itu, walau mungkin di New York Open katakanlah kita bisa melihat market mengalami reaksi koreksi, jadi rebalancing dulu atas reaksi di awal atau di saat pre-New York-nya. Tapi pada saat New York berjalan sampai menjelang penutupan, ya reaksi marketnya so far so good gitu. Ya kalau kita lihat dari segi ETF net flow ya. Kalau kemarin sih ya udah mulai sedikit ya membagus lah. Walaupun nggak sepenuhnya, tapi at least 3 hari berturut-turut outflow udah mulai dibalas dengan satu inflow, walaupun hanya 25,6 juta dollar ya, but somehow it's still good ya teman-teman sekalian. Dan paling yang menjadi concern terbesar kita adalah kondisi krisis di Timur Tengah masih bisa berlanjut. Tadi saya udah baca-baca berita juga, Joe Biden juga udah ngomongin ya soal planning untuk memberikan sanction untuk Iran berhubungan dengan oil. Kita nggak tahu nih bakalan kayak gimana ya ke depannya teman-teman sekalian ya. But in the end, ini adalah kondisi atau satu-satunya kondisi yang mungkin bisa menyebabkan market pada bulan Oktober gak jadi Oktobul ya, tapi jadi Oktober mungkin teman-teman sekalian. Jadi beberapa concern itu menurut saya menjadi satu buah pertimbangan yang kita harus antisipasi aja. Namun saya cukup percaya ini sifatnya tidaklah untuk long term ya, tapi bisa jadi temporary. But what I do know teman-teman sekalian adalah yang namanya konflik ketegangan di Timur Tengah udah ada sejak lama. Bahkan terakhir ada tambahannya di Eropa, yaitu Rusia dengan Ukraine. Itu adalah satu buah concern yang mungkin kita bisa bilang ya menjadi satu buah kondisi yang relatif membuat kondisi dunia menjadi lebih tidak baik-baik saja, karena pengaruhnya itu kan di energi terutama. Jadi inflation bisa naik gara-gara itu. Dan ini kalau kita lihat berbagai berita-berita terupdate nih ya teman-teman, yang terakhir ada ledakan di Beirut pada saat malam hari. Ini sekarang kalau kita posisi sekarang di sini malam, di sana baru mau malam teman-teman. Jadi bakal lebih gimana ya kita bilangnya ya, bakal lebih di sana malah harusnya udah malam ya. Di sana harusnya udah malam, udah lebih dulu dari kita. Jadi Hamas commander ya, komandannya Hamas terbunuh di Lebanon. Kemudian the day so far artinya masih panjang. Kemudian Israel preparing response ya to Iran attack, kata official dari militernya teman-teman. Kemudian Dubai Emirates Airline bans pager and walkie-talkie after Lebanon attacks. Mungkin takut dihack atau takut di infiltrate ya. Dan ya masih banyak lagi. Ini masih bisa berlanjut terus ya, nggak tahu sampai kapan. Dan otomatis ini doang nih satu-satunya yang bisa menyebabkan market collapse pada saat weekend. Dan kenapa itu bisa terjadi? Mengingat New York Stock Exchange ya, Nasdaq, S&P 500 both closed. Jadi nggak ada aktivitas trading. Cuma teman-teman kalau kita lihat dari closingnya si S&P 500 dan Nasdaq kemarin yang relatif positif, saya cukup yakin itu sebagai dampak dari respon positif atas data-data ini. Jadi yang di-highlight itu adalah kekhawatiran resesi ekonomi memudar. Itu. Kemudian
ya menjadi concern untuk resikonya kita yang kita perlu perhatikan di sepanjang bulan Oktober ini, terutama di awal-awal bulan ini, adalah soal ketegangan di Middle East. Nah, tadi saya ada sempat posting itu juga sih. Jadi yang soal statementnya Joe Biden ya, dia soal mau kasih sanction, kemudian dia juga bilang mau cari alternatif buat nyerang oil facilities-nya si Iran, dan saya ada posting soal ini juga. Jadi one of the comment ya bilang katanya bro forgot Israel exists. Ya nggak lupa juga sih, cuman gini teman-teman, kalau menurut saya ya, in the end market akan menormalisasi semuanya. Kita tahu Rusia Ukraine sudah berlangsung cukup lama. Awal-awal kan kaget ya kan, waduh ini serangan nih dan lain sebagainya, market turun, iya terkoreksi. But after that, what happened next? Ya udah gitu loh, market lupa dengan hal itu. Ya kondisi-kondisi ini memang kadang-kadang tergantung dari whales dan marketnya juga tuh, dimana dia mau responsif atas informasi tersebut atau tidaknya. Karena ya justru menurut saya menariknya kalau kita ngomong atau berbicara soal Bitcoin, menurut teman-teman mana lebih berharga, Bitcoin atau dolar? Oke, dolar technically rebound, sangat impulsif gara-gara NFP dan unemployment rate, sehingga kalau kita lihat dengan kondisi kayak begini, ya harusnya kan melemahkan Bitcoin ya, tapi in the end Bitcoin sendiri juga masih relatif oke lah. Kita nggak bilang benar-benar bagus banget, karena saya juga masih ada pertimbangan untuk melihat Bitcoin itu secara perspektif seperti ini. Oke, jadi saya istilahnya ada ngelakuin accumulate juga untuk planning trading saya di bulan Oktober. Saya sudah jelaskan itu di video update ya. Tapi kan saya nggak ngomongin ya kayak, saya masuk beli sekarang ya dan bla 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 gitu. Jadi jangan salah paham. Nanti dipikirnya jadi video rekomendasi lagi, right? Nah, jadi gini, hal yang saya perhatikan adalah in the end, kalau misalkan memang teman-teman believe in Bitcoin secara jangka panjang, ya kita ngelihat Oktober ini kemarin itu minusnya 3%-an lebih. Ya saya sih dapat harga lumayan bagus teman-teman, kisaran 60.700, dan itu saya mention by advanced group juga. Jadi bisa dibilang ya ini bukan rekomendasi, again ya, bukan rekomendasi teman-teman. Cuma saya bilang sama teman-teman ya, saya entry partial, kemudian planning saya adalah spare some cash untuk persiapan nanti beli lagi in case worst case scenario yang saya khawatirkan terjadi. And it was happen around tanggal berapa tuh? Ini tanggal 2 atau tanggal 3 ya teman-teman sekalian? Ya, tanggal 2. Oke, sekitar jam 3:30 pagi saya start deploy lagi ya untuk Bitcoin spot partial. Ini dip yang saya cari at more here for planning October 60,700 atau 60.700. Can we see lower? Ya, tentu saja teman-teman ya. Bisa lihat harga lebih rendah nggak? Masih sangat memungkinkan. Mengingat situasi di Timur Tengah tadi yang menurut saya the only concern yang kita hadapi adalah itu sih teman-teman sekalian. Oke, alright, so kita balik lagi ke sini teman-teman. Indian Oktober sekarang posisi duduk di minus 1,95%, dimana average-nya adalah memang bulan yang cenderung atau relatif hijau. Ya, saya bilang sama teman-teman, ya tergantung ya perspektif kamu ngeliat ini kayak gimana. Whether kita akan mengkhawatirkan terus-menerus soal perang yang kemungkinan tidak akan berhenti juga dalam 1 atau 2 hari ke depan, hanya bisa mungkin sedikit mereda. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, ini harusnya bukan masalah kayak kamu punya pasangan gitu kan lagi berantem. Nggak bisa kayak gitu. Saya rasa ini bisa untuk secara jangka panjang. Mereka sama-sama adu apa teman-teman? Adu ego ya. Dan tidak mau mencari jalan tengahnya. Padahal ya saya cukup percaya kalaupun bisa ya harusnya diupayakan. Demi apa? Demi kemanusiaan teman-teman. Kita tahu selama ini yang namanya perang itu adalah hal yang tidak baik sekali. Tapi baik hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Kepentingan golongan tertentu itu yang menurut saya harusnya menjadi satu buah concern untuk dihilangkan sih. Right, so kita bukan ahli perang, saya juga nggak tahu geopolitik tension ini bisa sampai sejauh mana. Yang saya tahu adalah hal-hal kayak begini bisa men-trigger untuk negara-negara lain ikut serta dan menormalisasi kondisi ini sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Itu yang kita khawatirkan. Jadinya apa?
Maybe China ikut nyerang Taiwan, bisa teman-teman. Maybe Korea Utara start nyerang lagi, right? Russia udah mulai ngelakuin serangkaian serangan itu ke Ukraina udah sejak setahun lalu. Jadi setahun lalu kan ya? Kayaknya setahun lalu deh. Apa awal tahun ini ya? Kayaknya setahun lalu deh. Tahun lalu yang hot itu Russia Ukraine, dan kemudian tahun ini yang hot itu adalah ketika Iran nembakin drone ya sebagai bentuk serangan balasan atas ya gempuran-gempuran yang Israel lakukan terhadap negara-negara di sekitarnya. Ya seperti di jalur Gaza kita juga tahu itu kan sudah lama banget jalan kayak gitu. So ya itu adalah concern yang saya rasa nggak akan ada habisnya kalau kita mengkhawatirkan hal tersebut. Jadi ya biar gimana pun kita harus lihat in the long run bahwa teman-teman pegang fiat currency akan jauh lebih tidak menguntungkan daripada teman-teman memegang the real money, which means itu adalah maybe hard money seperti emas, and maybe one of it adalah Bitcoin. Walaupun sekarang kita tahu korelasinya positifnya bukan dengan emas. Saat emas naik, kemana Bitcoin? Ya, saat emas naik, kemana Bitcoin? Nah, Bitcoinnya malah turun, ya kan? Ini kalau kita zoom out nih, tuh. This is what happens with Bitcoin, and this is the trend with gold. Oke, dalam time frame 4 jam aja, I think it's very clear kalau gold itu masih dalam keadaan bullish banget. Meanwhile, Bitcoin relatif bergerak malah miripnya dengan apa? Nasdaq atau dengan S&P 500. Ya, S&P 500 sih quite bullish, Nasdaq yang nggak terlalu bullish teman-teman sekalian. So, kalau kita bisa sedikit berdebat apakah iya Bitcoin adalah gold 2.0, maybe later, mungkin nggak sekarang. Karena kalau misalkan, let's say ya, fiat currency mulai hancur nih value-nya, terutama ya bukan mulai hancur lagi sih, tapi sudah hancur ya selama bertahun-tahun terakhir. Kita tahu efek dari inflasi, dan kita tahu ini kalau misalkan kamu lihat dari USM to money supply, ini kan berarti uang yang masuk nih, yang baru ya, yang bisa dibilang yang akhirnya masuk ke dalam sistem. Berapa itu pertumbuhannya? Gede banget, ya kan? Sekarang total 21,17 triliun dollars guys yang ada di M to money supply. So, ya ini dicetak out of nowhere. Right? Dicetak out of nowhere, dan nilai intrinsiknya apa? Ya, pada dasar 0 teman-teman, 0 besar. Kenapa? Karena ya bebas, kita mau cetak gitu loh, seberapa banyak yang kita mau. Dan sekarang misalnya contoh gini, logikanya ya, US mau perang, dia ngirimin persenjataan ke Israel, ya kan? Dia beli senjata itu pakai apa? Pakai cash dong, pakai duit. Duitnya dari mana? Ya cetak. Habis itu yang cover siapa? Ya perusahaan dari persenjataannya, pabrik persenjataannya, pabrik pelurunya, pabrik misilnya, itu yang nanggung sebenarnya hutang-hutangnya itu. Memang mereka kaya, tapi nanti akhirnya kan mengalir ke ya namanya orang pabrikan itu ya tetap butuh makan. Jadi mereka akan beli makan pakai uang itu juga. Dan pada akhirnya teman-teman, ya tanpa disadari utang US membengkaknya karena apa ya? Karena kebutuhan perang itu. Tapi kalau kita lihat lagi, seandainya pada masa itu ya gold standard, teman-teman tahu, di mana uang itu harusnya hanya dicetak sepadan atau istilahnya senilai dengan emas, cadangan emas yang mereka pegang. Nah kalau kayak sekarang teman-teman, well actually ya Bitcoin harusnya jadi alternatif. Harusnya kita cara berpikirnya kayak gitu kan, dengan kondisi terkini. But ya namanya market, pasti akan ada namanya dinamika, pergerakan up and down-nya. Ya, chart itu nggak tegak lurus, nggak juga tegak ke bawah doang, teman-teman. Mau itu naik, mau itu turun, nggak seperti itu. So, ya concern-nya adalah dinamika itu pasti akan menyebabkan orang terkena shakeout. Yang saya percaya kalau dari segi price action adalah kita dapat respon yang relatif positif. Jadi, kalau tadi saya zoom out ya, saya share ke teman-teman, yang saya lihat itu sebenarnya simple banget guys. Jadi, kalau misalkan Anda hapus semuanya nih, ini chart kosong ya, kamu nggak ngeliat apa-apa gitu kan. So, what I do believe, yang saya lihat adalah, we could see that di sini ada higher low, simpelnya kayak gitu. Lalu di sini dia naik dan dia turun, bertujuan untuk apa? Ya kalau misalkan memang market Indian uptrend, dia harus seperti itu. Right? Kita harus melihat adanya higher low-nya juga. Kalau kita lihat dari pergerakan yang lalu, di atas itu lower high. Itu benar. Oke, kita tarik seperti ini. Saya tambahin yang namanya area Fibonacci 0,79. Di atas itu lower high. Di bawah itu namanya apa? Di bawah itu namanya adalah higher low. Dan so far, kita dapat reaction lebih baik dari higher low-nya.
Ya, kalau di atas kita naiknya 79% retracement, kalau di bawah dia turun koreksi 62% retracement, abis itu dia mantul. Nah, saat ini sebenarnya ada dua perspektif yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah kita respect atas internal structure-nya, karena di sini dia sempat mengalami liquidity sweep ya, tuh ada sempat nge-whip ke bawah, dan technically itu harusnya tetap kita anggap sebagai proses untuk ngebentuknya higher low ya, setidaknya untuk internal structure. Gambarnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa pakai Fibonacci either dari titik ini ke atas, dan kita dapati dia sekarang lagi testing ke 62% retracement, yang manakala tepat confluence juga dengan previous support resistance yang di sini teman-teman. Nah, saya tambahin dari sini. Ya, inilah kira-kira. Boom. Nah, tuh ya. Pas. Previous resistance, breakout, and then retest, and then holding, and then start going up. Ya, dari sini kita nggak tahu nih apakah ini akan jadi higher low atau market hanya akan merespon seperti ini dan dia malah terjun kembali ke bawah lebih rendah. Makanya yang jadi concern bagi saya adalah in case nih kita dengar dapat berita terbaru Israel beneran serang balik nembakin rudal ke Iran, ya logikanya aja teman-teman, market mungkin akan merespon kondisi yang sama dengan yang terjadi pada saat di kondisi ini. So kita bisa bilang let's say dia turun sekitar 8,5% dan another continuation after dia retest ke atas, ya very likely ngetes sampai ke level trendline yang mungkin ada di kisaran $57.500 tuh, agak sedikit lebih di bawahnya teman-teman sekalian. Lalu sebenarnya untuk OB yang saya bisa pakai ya, selain di range itu memang terdapat order block ya, agak di bawah lagi juga sama. This range could be di OB dari next levelnya. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke, dan pada dasarnya teman-teman, berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri juga sama. Ini kita anggap satu, kalau dia pullback, we're gonna have to, ya, second wave teman-teman. Artinya di second wave itu karakteristiknya kayak gimana tuh? Nih, saya sambil bukain ke teman-teman ya. Guideline and basic structure and bla 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 bla. Biar teman-teman bisa sambil belajar juga sambil nonton video ini. Jadi kalau kamu lihat nih, personality daripada wave 2. Coba perhatiin. Wave 2 di Elliott Wave Theory itu biasanya adalah koreksi dari wave 1. Tapi tidak boleh lebih jauh atau terextend daripada wave 1 punya low point teman-teman. Artinya kita nggak boleh lebih rendah tuh daripada low pointnya di wave 1 yang ada di kisaran $52.400. So Bitcoin bisa aja koreksi sampai 57 bahkan sampai 55, tapi dia tetap bisa dalam keadaan bullish. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat secara typically secara kebiasaannya, the news is still bad. Jadi beritanya masih jelek, masih buruk ya. Saat price retest prior low, take a look di sini teman-teman. Bearish sentiment quickly builds ya, and the crowd haughtily reminds all that the bear market is still deep ensconced ya. Still, some positive signs appear for those who are looking. The volume should be lower during wave 2 than during wave 1. Price usually do not retrace more than 61.8% of the wave 1 gains, and price should fall in a 3-wave pattern. 3-wave pattern, teman-teman. So if this happens, it means 3-wave pattern. Satu, dia kondisi retrace, katakanlah ya, kita ambil secara sederhana saja, teman-teman. Anggaplah Anda lihat ini apa? Ini support resistance nih. Ya kan? Previously merupakan support now became resistance. Ternyata dia kempes, nggak sampai OB, dia di sini udah kena reject. Gara-gara tiba-tiba keluar berita terbaru ya, ditembakin rudalnya, udah beres teman-teman. 3-wave correction berlangsung harusnya. So ya, kita bisa concern sampai ke level tersebut. Karena kalau misalkan yang tadi saya bilang sama teman-teman, kan ada internalnya, ada eksternalnya. Ya, kalau untuk eksternalnya, ya ini wave 1 dari sini. Kenapa saya ambil dari situ? Ingat teman-teman sekalian, posisi kita itu sudah berhasil break dari sini for the first time. Jadi kita anggap itu sebagai bagian dari apa? Bagian dari higher high for the first time. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada prosesnya harga turun, ya.
kemudian dia mulai naik, creating lower high, boom, rejected lagi, and then di sini juga dia mulai naik, dia turun, but this time kita ngelihat ada higher low. So ya, ini concern. Maybe ini adalah 1, maybe ini adalah 2, sebelum kita ke 3, 4, dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi terlepas dari kondisinya, apakah sama dengan Oktober 2023, apakah kondisi perang bisa mempengaruhi, ya saya tetap melihat ini sebagai positive sign. Itu aja sih. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, tugas kamu mungkin ya hanya sekedar bertahan aja deh sepanjang kondisi market yang lagi dilematik seperti ini, karena memang pada dasarnya before price benar-benar rally, kita bakal ngelihat kok ada kondisi-kondisi yang membuat market itu akan panik dan pada akhirnya akan sell sebagian bags yang mereka pegang, teman-teman. So for me personally, ya this is what I see. Ya, ini yang saya lihat, teman-teman, dan in case kalau harganya naik tadi, ya tadi saya sudah tandain ya, memang di sini terdapat order block, sangat memungkinkan kok untuk kita malah ngedapetin rejection dari situ dan bikin harga Bitcoin turun lagi. Turunnya sampai mana? Probably creating one more lower low dari sini and then testing ke order block ini, yang mana merupakan confluence dengan previous higher low trend line tuh ya. Saya connectin kayak gini dan saya bawa ke samping. Confluence-nya di situ, teman-teman. Oke. Might be the bottom, might be not, kita nggak ada yang tahu, tapi yang pasti adalah prepare for the worst. Itu kalau dari saya. Oke, so God bless to everyone, happy weekend, and see you on the next live streaming. Besok akan kita lakukan live streamingnya di hari Minggu. Peace, God bless everyone, stay safe, and bye-bye guys.